Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku dalam segmentasi berikut ini. Syekh Ali Jaber akan memberikan sebuah paparan bagaimanakah sesungguhnya kewajiban kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para hadirin, semua anak-anakku yang mulia, para penghuni majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa TV One dimanapun berada, wabil khusus guru tercinta Al-Habib Nabil, Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Habib Ali. Alhamdulillah saya bangga sekali tadi juga bertemu dengan Habib Jindan. Semoga semua para alim ulama kita di Indonesia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, sudah tidak diragukan lagi tanda kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sebuah keajaiban, tapi sebuah anugerah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Sadaqallahul azim. Disebutkan khuluq azim, memiliki akhlak yang sangat agung, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Inti daripada Islam, inti daripada Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apapun yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kesimpulannya. Kalau saya boleh padatkan rangkaian agama dari A sampai Z, pasti mengambil kesimpulannya adalah inti agama Islam adalah kemuliaan akhlak. Bahkan orang yang mulia akhlaknya bisa mencapai derajat yang tertinggi di surga Allah, melebihi derajat ahli puasa dan ahli tahajud. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku hari kiamat yang paling mulia akhlaknya. Sudah tidak diragukan lagi akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya dapat anugerah dari Allah, bahkan Nabi Muhammad menjadi teladan untuk seluruh manusia. Sudah disampaikan oleh para guru kita, para habaib, bagaimana kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW. Tugas kita apa? Untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Sangat sederhana. Meniru Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai Muslim masing-masing memiliki figur, imam, teladan yang kita depankan, yang kita tiru. Dan sebaik-baik yang kita tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun faddan
wala ghalidhan. Rasulullah SAW tidak pernah menjadi orang yang kasar. Bahkan ucapannya pun tidak pernah fahash wala badza, tidak pernah memiliki kata-kata yang tidak baik, apalagi yang buruk. Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebelum menajarkan kemuliaan akhlak, sambil Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita melihat dalam situasi zaman ini, kondisinya kayaknya lebih baik banyak diam daripada berbicara. Dan lingkungan bebas, dan lingkungan yang bisa menyakiti perasaan kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana ucapan kita terhadap orang yang jahil. Kata jahil bukan kurang ilmunya, tapi jahil akhlaknya. Dan kita ketika ingin tahu diri kita apakah memiliki akhlak Nabi Muhammad SAW, akan terlihat kemuliaan akhlak kita ketika tertekan dengan ujian. Tertekan dengan ujian, musibah, bala, tekanan sambil batin kita merasa sakit. Akan di situ terlihat bagaimana sikap kita sebagai orang muslim. Apakah meniru akhlak Nabi Muhammad SAW atau meniru akhlak jahiliyah. Apapun keputusan yang kita ambil, apakah dalam kondisi kita sakit hati atau kita ingin meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi datang mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad. Dengan ucapan assam artinya al-maut. Siti Aisyah mengerti bahasa Arabnya, dan mereka tahu maksud daripada kata itu, seolah-olah mereka mendoakan buruk terhadap Nabi Muhammad. Dan Siti Aisyah membalas wa'alaikumussamu, sambil caci maki dan membalas kata-kata mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan ya Aisyah, cukup hanya wa'alaikum. Itu sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang yang mencaci makinya. Apapun ucapan caci makinya, jawab Rasulullah SAW wa'alaikum, atau memilih lebih baik diam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti kita mampu terapkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita tertekan dengan ujian, itu menunjukkan kita percaya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pelajaran yang saya dapat, Nabi Muhammad adalah nabi yang tersempurna yang memberaktik kepercayaannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai qala Anas bin Malik, ma qala li syai'in qat lima fa'altah li syai'in lam af'alh, atau li syai'in fa'altahu lima fa'altah, atau li syai'in lam af'alhu lima lam taf'al. Tak pernah Rasulullah SAW menegur aku ketika saya melakukan sesuatu. Kata Rasulullah, kenapa kamu melakukan? Atau kalau saya sesuatu yang tidak saya lakukan, Rasulullah SAW tidak pernah menegur, kenapa tidak melakukannya. Segitu Rasulullah SAW memiliki kemampuan sabar menghadapi segala tantangannya. Jangankan hanya menyuruh kita bermulia akhlak, tapi Rasulullah SAW sendiri menjadi contoh yang semestinya dan layak setiap muslim meladani dan mengikuti dan meniru Nabi Muhammad SAW. Sederhana sekali jamaah sekalian, apapun langkah kita mulai hari ini, kita bandingkan hidup kita bersama Rasulullah. Ujian, musibah, kita tahu jauh musibah yang dihadapi Rasulullah SAW jauh lebih besar daripada diri kita. Makanya yang membuat kita mampu sabar, yang membuat kita mampu terapkan akhlak, bukan hanya kita mau meniru Nabi Muhammad SAW, tapi kita ingin dipertemukan oleh Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad di dalam surganya. Orang yang mengharapkan syafaatnya bukan hanya sebuah harapan, tapi kita harus membuktikan dalam perilaku kita, akhlak kita terhadap orang tua kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, sama muslim, sama non muslim, dimanapun kita berada, kita tunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita semua masing-masing bisa menjadi pendakwah, walaupun kita tidak berilmu besar dari akhlak Nabi Muhammad. Tinggal kita tiru, kita praktik,
insya Allah kita terjamin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan dipertemukan oleh Allah bersama Nabi Muhammad di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam segmentasi terakhir nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru yang kita cintai, Habib Nabil. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita, karena syarat kebersihan hati inilah yang akhirnya mampu menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.